Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ada satu pertanyaan dari masyarakat mengenai warisan, yaitu ayahnya meninggal dunia, meninggalkan ibu atau istri dan 2 anak perempuan. Bagaimana pembagian warisannya? Karena anak pertama menuntut warisan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya membayangkan fenomena ini di mana suaminya atau ayahnya meninggal dunia, kemudian masih ada ibunya dan 2 orang anaknya dalam kasus ini. Nah, ini di sini yang bertanya adalah 2 anak perempuan. Nah, ini memang sering terjadi di dalam masyarakat, di mana ketika ayahnya meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia dan ada anak, warisannya atau harta warisan bapaknya tidak langsung dibagi. Ini sering terjadi. Nah, nanti biasanya dibagi setelah ibunya juga tidak ada atau meninggal dunia. Sebenarnya hal ini merupakan salah satu kesalahan di dalam pembagian warisan, karena ketika seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta, di dalam hal ini adalah ayahnya, maka harta ayahnya atau harta orang yang meninggal memang sebaiknya langsung dibagi kepada ahli warisnya. Tapi di dalam masyarakat kita sering terjadi itu tidak langsung dibagi, tapi menunggu ibunya juga meninggal. Makanya tadi pertanyaannya adalah juga si anak pertama ini menuntut. Nah, ini juga di dalam masyarakat juga sering tabu ya, seperti itu. Padahal sebenarnya memang dalam pembagian warisan, ketika pewaris itu meninggal dunia memang sebaiknya harus dibagi, termasuk ayahnya ketika meninggal dunia ya, terus kemudian hartanya dibagi kepada ahli warisnya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya harta ayahnya yang mana gitu. Nah, dalam hal ini kita membayangkan bahwa ayahnya mempunyai harta bersama, yaitu ketika bersama ibunya atau istrinya bekerja gitu. Nah, ini bisa dihitung dulu, kemudian dibagi 2. Artinya menjadi harta gonogini, semacam gonogini. Jadi harta bersama ini yang setengah untuk ibunya, yang atau jandanya, yang setengah untuk menjadi harta waris. Kemudian harta waris yang lain apa? Bisa juga si bapaknya ini, ayahnya mempunyai harta bawaan, mungkin harta yang diberikan oleh orang tuanya dulu gitu, itu harta bawaan, atau harta-harta yang lain yang atas nama ayahnya. Itulah yang menjadi harta waris yang harus dibagi kepada siapa ya, kepada ahli warisnya. Nah, mungkin yang paling penting adalah memang dipetakan dulu atau disisir dulu harta orang yang meninggal ini. Intinya harta orang yang meninggal ini harus dipisah gitu. Nah, tadi disampaikan dalam kasus ini ya, harta bersamanya dibagi 2. Mungkin dia punya harta yang lain, harta bawaan atau harta yang atas nama yang lain mungkin harta pernah dapat hibah dari siapa mungkin gitu. Pokoknya dipisah dulu ya, itu yang akan menjadi harta waris. Nah, selanjutnya siapa ahli warisnya. Nah, kita akan melihat dengan menggunakan hukum perdata dan kompilasi hukum Islam. Kalau di dalam hukum perdata itu digolongkan menjadi 4 yang sebagai ahli warisnya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Apabila masih ada golongan 1, maka golongan 2 tidak mendapatkan waris. Begitu juga
Apabila masih ada golongan 2, golongan 3 dan 4 tidak mendapatkan waris. Dan apabila tidak ada golongan 1, ya golongan 2 yang mendapatkan harta waris. Itu di dalam perdata. Golongan 1 siapa? Di situ ada anak, ada istri atau suami, tergantung yang meninggal siapa. Yang dalam hal ini yang meninggal bapaknya berarti ada istri, ada anak. Nah, golongan 2 ada orang tua, ada saudara kandung. Golongan 3 ada kakek, nenek. Dan golongan 4 ada paman bibi. Nah, kembali di sini dalam kasus ini artinya masih ada istri dan ada anak, yaitu janda dan 2 orang anak. Dalam perdata dialah yang menjadi ahli waris, yaitu istri dan 2 orang anak. Bagaimana pembagiannya? Ya, kalau dalam hukum perdata dibagi rata gitu, dibagi sama rata itu. Nah, terus kemudian kalau kita dibagi menggunakan kompilasi hukum Islam secara Islam, berarti di sini ada janda dan ada 2 orang perempuan. Kita lihat dulu di pasal 176 KHI atau kompilasi hukum Islam, di mana di situ dijelaskan bahwa apabila ada seorang perempuan, maka dia mendapatkan 1/4. Dan apabila dia 2 orang perempuan, maka sama-sama mendapatkan 2/3 dan kompilasi hukum Islam. Nah, janda dapat berapa? Janda itu di pasal 180 adalah mendapatkan 1/4 bagian apabila tidak mempunyai anak. Nah, kalau mempunyai anak mendapatkan 1/8. Artinya dalam hal ini si istri ini akhirnya 1/8 gitu, karena ada anak 2 orang perempuan. Ya, kira-kira itu teman-teman semuanya yang bisa sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa dari pertanyaan ini tadi saya sih membayangkan bahwa si anak pertama memang sudah meminta warisan dulu dari harta ayahnya yang meninggal gitu. Sebenarnya itu nggak ada masalah, makanya harus dipisahkan dulu mana harta ayahnya itu yang bisa dibagi ke ibunya dan 2 orang anaknya gitu. Kalau secara perdata dibagi rata, kalau secara kompilasi hukum Islam bisa dilihat di pasal 176 janda, di pasal 180 kompilasi hukum Islam. Ya, kira-kira itu teman-teman semuanya. Memang masalah waris masalah yang rumit di dalam rumah tangga, tapi mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Intinya begitu ada yang meninggal, dia punya harta, kemudian dibagi gitu. Dia harus menunggu misalkan orang tua dua-duanya meninggal, seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan kalau ada pertanyaan, cantuman di kolom komen di bawah ini, dan subscribe channel ini biar dapat mendapatkan informasi selanjutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.